orang ini. Nah, yang kita baca ini adalah biografi manaqib daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu maka ini adalah sebagian manaqib riwayat hidup Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibil maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, mengampuni serta meridhai bagi orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mendengarkannya, dan orang-orang yang hadir berkumpul untuk memeriahkan acara-acara tersebut. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah seorang pemimpin, seorang yang arif billah, seorang yang soleh, yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang menghidupkan syariatnya Rasulullah. Habib Ali adalah anak keturunan daripada Sayyidina Husain, putra daripada Hadrah Sayyidah Fatimah, putri daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dilahirkan di desa Qasam, satu desa yang ada di negeri Hadramut. Saya punya kakek lahir di kota Qasam. Saya punya kakek namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad ibn Ali Ba'alawi, ini lahir di kota Qasam. Beliau Habib Ali dilahirkan di kota Qasam, di desa Qasam pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriyah, dan diberi nama Ali oleh Al-Alimul Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mengambil berkah dari datuknya yang bernama Al-Habib Ali Khaliq Qasam. Jadi ketika ibunya mengandung Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ayahnya dalam keadaan menuntut ilmu kepada seorang ulama besar yang nama ulama tersebut adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang tinggal di kota Masileh di daerah Hadramut. Jadi waktu mamanya melahirkan ini anak, itu abahnya dalam keadaan menuntut ilmu, diberi kabar bahwa istrinya melahirkan. Ibunya Habib Ali ini orang luar biasa, namanya Syarifah Alawiyah. Syarifah Alawiyah bintil Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ibunya bangsanya Al-Jufri dia, abahnya bangsanya Al-Habsyi. Ketika Habib Muhammad belajar sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, datang salah seorang mengabarkan 3 hari yang lalu istrimu melahirkan, maka dia menunggu kedatanganmu, menunggu kabar darimu. Maka ketika mendengar hal tersebut ada gurunya, ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka berkata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beri nama dia Sami ala ibnak, kasih nama putramu itu Ali, kasih nama dia dengan nama Ali untuk mengambil berkah nama datuknya yang meninggal di kota tersebut, namanya Al-Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam. Ini Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam ini salah seorang ulama yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ditulis oleh kitab, ditulis oleh ulama-ulama setelahnya akan kebesarannya, sampai-sampai dikatakan, kenapa kau beri nama anakku dengan nama Ali, supaya anakmu Ali yang baru lahir tadi memiliki kecintaan kepada Nabi sebagaimana cintanya datuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam kalau sholat ketika sampai ke tasyahud, bacaan tasyahud ketika dia menyebut Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyauti salam beliau. Tidak pernah dikatakan oleh para ulama
tidak pernah kami yang berada di negeri yang jauh, berada di Urdun, berada di Yordan, berada di Syam, berada di Mesir, berbondong-bondong ke satu tempat yang kecil, desa yang jauh, yang gersang, yang panas dan tidak memiliki apa-apa kecuali hanya karena kekeramatan satu orang. Kenapa ditanya oleh penduduk yang datang, kenapa kalian para ulama besar datang ke negeri kami? Karena kami hendak mendengar bagaimana suara daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Ali Khaliq Qasam menjadi imam, setiap sampai kepada kalimat dalam solatnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seluruh makmum yang hadir di tempat tersebut semuanya mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kita? Mudah-mudahan ya Allah, kalau tidak kau temukan dengan Nabi, minimal perdengarkan suara Nabi bagi kami. Kalau tidak kau temukan kami dengan Nabi, minimal perdengarkan suara Nabi bagi kami. Kayak apa pian? Mendengar suara Nabi Muhammad kayak apa pian? Mendengar suara Nabi Daud saja, mendengar qasidah almarhum Guru Zaini saja orang memuji-muji dia. Bagusnya suara, indahnya rupa, luasnya pengetahuan, terkagum-kagum manusia. Bagaimana kalau yang kita dengar ini suara yang dia dipuji-puji oleh seluruh alam tadi. Nah, ini kadang-kadang pian mendengar hal seperti ini, kecuali pian memiliki kedekatan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita melihat Nabi, kadang-kadang kita mendengar suara Nabi, kecuali kita mendekati mereka-mereka yang memiliki kedekatan dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri nama anakmu, kata Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, dengan nama Ali, supaya dia dapat keberkahan kakeknya Sayyid Ali Khaliq Qasam. Akhirnya karena tafaul, pian kalau punya anak datang sama Habib, datang sama guru, datang sama alim ulama, tanya, Beb yang bagus namanya siapa Beb? Tanya pian, ndak sembarangan kasih nama Ainul Mardiyah, kasih nama Alisa Salsabila, kasih nama Dina Amalia, kasih nama-nama yang bagus dia. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari ulama tersebut. Karena ulama ini ketika memberi nama dia tidak sembarangan, Pak. Lahirnya hari apa pembekal? Lahirnya hari Sabtu, Beb. Bulannya bulan apa? Bulan Mei. Bulan Arabnya pembekal Rabiul Akhir. Maka dia akan mencari siapa nama orang-orang soleh yang lahir di bulan tersebut. Ini kadang andom-andom ini. Kadang-kadang yang baru nikah, dia tidak ada pendidikan agama, nyari nama anaknya di internet, di handphone, terus main cocok-cocokakan, disambung-sambungakan, ini disambung ini, artinya pina bagus, sambatannya pina bagus. Kalau tidak tahu, nanti tidak ada keberkahan pada anak tersebut. Karena tafaul, mengambil berkah dari orang-orang terdahulu itu fadilahnya sangat besar, khususnya bagi kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan kalau punya anak pertamanya kasih nama, kalau laki-laki seperti nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau punya anak laki-laki, kasih nama anak kita yang pertama itu dengan nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah tambahannya apa itu terserah pian. Muhammad Ridwan, Muhammad Zaini, Muhammad Muhrin, Muhammad Salam, bebas pian mau kasih nama. Yang penting Muhammadnya itu diletakkan dulu dia di pertama kali. Kenapa? Karena di dalam hadis
Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani menulis dalam kitab, nama kitabnya Sa'adatud Darain. Nama kitabnya Sa'adatud Darain. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri, di dunia senang, di akhirat senang. Dikatakan ma min ahli baiti fihim ismu nabi illa ba'atsallahu ilaihim malakan yuqaddisuhum bil ghadati wal ashi. Tidak ada sebuah keluarga yang di dalamnya ada nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad, melainkan Allah akan mengutus malaikat masuk ke dalam rumah tersebut. Malaikat itu memohonkan ampun, membacakan kebaikan bagi seluruh penghuni rumah siang dan malam. Dalam riwayat yang lain dikatakan, siapa orang yang memberi nama anaknya nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad, la yadkhulul faqru baitan fihi ismi, kata Nabi, tidak akan masuk kefakiran di dalam rumah tersebut orang yang di dalam rumahnya ada nama seperti namaku. Dikatakan lagi, siapa orang tua ketika dia melahirkan anak memberi nama dengan nama Muhammad, tapi di dalam hatinya ada berucap, aku beri nama ini dengan nama kekasihmu ya Allah, diniatkan untuk dapat berkahnya Nabi, maka orang tuanya dan anaknya akan diampuni segala dosanya oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain, kalau dia itu termasuk orang yang telah ditulis untuk masuk ke dalam neraka, dihapus tulisannya, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Tabarruk sama nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beb, ada ngaran Muhammad di sana macal, di sana macal. Lain urusan kita itu. Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Karena sesungguhnya pendidikan anak itu memang nama berpengaruh litabarruk, karena nama ini nanti bisa juga dia jadi doa. Dia bisa juga jadi doa. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan tentang keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad, maka seluruh orang yang punya nama sama dengan Nabi Muhammad itu berdiri karena panggilan tersebut. Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Maka siapa yang punya nama Muhammad semuanya berdiri pada hari itu. Maka berdirinya mereka tanda ampunan Allah bagi orang yang memiliki nama tersebut. Jadi jangan pian sangka nama ini tidak ada nilainya. Sampai-sampai dikatakan di dalam kitab-kitab tasawuf, al-madad fil mashhad, pemberian Allah terhadap kita ini tergantung pandangan pian terhadap sesuatu tersebut. Kalau pian memandangnya dia itu biasa, maka dia itu menjadi hal yang biasa bagi pian. Tapi kalau pian itu memandangnya sebagai sesuatu yang luar biasa, maka keluar biasaan itu akan Allah turunkan kepada pian. Tergantung tata cara memandang kita. Lawan Nabi aja memandang biasa, kayak apa hendak dapat ganal. Bagaimana kita dapat kemuliaan kalau kita menganggap Nabi kita ini sebagai orang biasa saja dia. Dilahirkan di kota Qasam, diberi nama oleh guru daripada ayahnya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, dengan tujuan mengambil berkah daripada datuk beliau yang bernama Al-Sayyid Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Ibu beliau adalah Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang pada masa itu terkenal sebagai seorang wanita yang salihah dan amat bijaksana. Mamanya ini luar biasa, pian. Mamanya Habib Ali ini orang yang luar biasa. Betul saja abahnya kada tapi mengurusi lawan nang anak, tapi ibunya ini memiliki perhatian yang sangat luar biasa. Madrasatul ula. Ibu ini makanya pian Habib sering sampaikan, pian hati-hati.
Ini urusan suami istri ini bukan urusan kecil. Pian kalau sampai terlanjur punya anak, istri pian atau abahnya tidak bisa mengurus anak tersebut, maka anak tadi tidak akan menjadi apa-apa bagi orang tuanya. Pian lihati orang-orang besar di antara kita. Kalau enggak abahnya yang besar, mamanya yang orang besar. Bisa jadi abahnya besar, mamanya pun orang besar. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, abahnya siapa tidak kenal. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti madhab Syafi'i di kota Makkah. Mufti madhab Syafi'i di kota Makkah. Ibunya Syarifah Alawiyah, dai, sama ibunya juga keliling mengajar, memberikan pelajaran, mengajar perempuan-perempuan yang ada di desanya. Nah, ibunya ini luar biasa, Pak. Ibunya ini yang luar biasa. Tidak ada doa bagi seorang anak yang lebih utama daripada doanya seorang nabi, kemudian doanya seorang ibu terhadap anak tersebut. Pian kalau mau berhasil, pian minta doa sama mama pian. Ini Habib Ali dia berhasil karena ibunya tidak pernah putus doa. Bujur aja ini ada pernah ke Makkah. Coba ke Makkah, ada multazam, ada raudhah, berdoa di sana, tempat-tempat yang kabul doa itu bisa doa kita dikabulkan oleh Allah. Atau mungkin kita mengambil hari-hari yang baik, malam Jumat, imbah sembahyang asar, hari Jumat, waktu-waktu yang baik, malam puasa, malam Lailatul Qadar, malam Lebaran Idul Fitri, ini waktu-waktu yang bagus. Tetapi ini semua menunggu, Pak. Kalau nggak menunggu tanggalnya harus tolak ke negeri yang jauh. Tapi ada pian, apabila orang ini pian minta doa, maka Allah, malaikat ketika melihat doa itu naik ke atas, doa itu disambut dengan sambutan yang begitu membahagiakan. Itu doanya orang tua. Kalau orang tua sudah berdoa, maka tidak ada bahasa tidak dikabulkan oleh Allah karena kemuliaan orang tua tersebut pada pandangan anak-anaknya tadi. Kecuali anaknya ada tapi memandang lawan kuitannya. Kecuali anaknya ini memandang orang tuanya ini sebagai orang biasa. Sama aja mamaku kayak itu juga, abahku kayak itu juga. Karena itu terjadi di antara kita. Kita ini selamat karena doa orang tua. Kita ini selamat karena doanya orang tua. Tidak ada orang yang berdoa bagi diri kita setelah Rasulullah itu kedua orang tua kita. Sampai-sampai ada nama kitabnya Uyunul Hikayah. Di dalam kitab, nama kitabnya itu Uyunul Hikayah fi Qissatis Salihin wa Kamaliz Zahidin, dikarang sama Al-Imam Ibnul Jauzi, yang mengarang Al-Imam Ibnul Jauzi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik di dalam kitab tersebut diceritakan oleh Al-Imam, oleh salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik, udna syaban minal ansor. Satu hari kami menjenguk orang sakit daripada pemuda Ansor. Fama nabrahu hatta qada ajaluh. Ketika kami dan teman-teman kami menjenguk pemuda yang sakit tadi, tiba-tiba sebelum kami pulang kami dapati si pemuda tadi telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belang ke rumah orang garing Sayyidina Anas bin Malik, sampai ke tempat orang sakit tersebut, tiba-tiba orang ini rupanya bebangat penyakitnya. Ketika sudah parah, hendak pamit, meninggal dunia orang ini. Maka ketika didapati pemuda ini meninggal dunia, faghamatna ala ainih, maka kami tutuplah mata daripada pemuda tersebut. Wa madatna alaihi thaub, maka ketika telah kami tutup matanya, kami hulurkan
kain yang berada di atas perutnya supaya kain tersebut dapat menutupi wajahnya tadi. Ditutup, orang meninggal, imbah matanya ditutup pulang mukanya, tanda bahwa orang ini telah meninggal dunia. Ketika aku, kata Anas bin Malik, hendak menutup daripada wajah pemuda tersebut, walahu ummun ajus, aku dapati di samping pemuda tadi ada ibunya yang sudah tua renta. Hendak ditutup, kada tahu ada mamanya. Ada ibu daripada pemuda tadi yang meninggal, yang hendak ditutup wajahnya oleh Sayyidina Anas bin Malik. Wa umyun ainah, dan dua mata ibunya tersebut dalam keadaan tidak bisa melihat. Mamanya buta dia, kasihan. Mamanya buta, menunggui anaknya dia. Ternyata anaknya telah meninggal dunia. Maka ketika kami melihat ibunya tersebut, kami katakan kepada ibu tadi, isbir, sabar pian maklah. Artinya ini ketetapan Allah, ma'ai anak pian kadada sudah, sabar pianlah. Maka dikatakan oleh ibunya, ma bil sabri, apa yang harus aku sabarkan? Afamitta ibni, apakah amata ibni, apakah putraku meninggal? Sabar pian maklah, hendak tutup wajah ini, sabar pian maklah. Kenapa aku suruh sabar? Matikah anakku? Amata ibni, apakah putraku meninggal dunia? Maka dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, naam, enggih, anak pian sudah kadada ma'ai, anak pian meninggal dunia. Maka ketika dia mendengar anaknya meninggal dunia, ahakku mata kulun, ibu tersebut berkata, bujuranlah anakku ini mati, betulkah anakku ini telah tiada? Maka dijawab oleh sahabat, naam, enggih, anak pian kadada sudah. Fabakat, nangislah perempuan tua tadi mendengar kabar bahwa anaknya meninggal dunia. Maka ketika dia menangis, tiba-tiba ini perempuan famadat yadaiha, tiba-tiba dalam keadaan menangis, diangkatnya tangan binian ini, mengangkat tangannya ke atas langit, diangkatnya itu tangan. Famadat yadaiha ila sama wa qalat, kemudian dia berkata setelah mengangkat kedua tangannya, Allahumma inni ya Rabb, ya Allah Tuhanku, inni amantu bika, aku beriman kepadamu ya Allah, wa hajartu ila rasulika raja'an an tughitha bi kulli syai'in, dan aku berhijrah ke kota Madinah ini mengikuti hijrahnya nabimu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku berharap kepadamu agar engkau menolongku akan segala perkara-perkara yang menimpaku. Rabbana la tahmil alayya musibatal yaum, aku memohon kepadamu agar jangan kau beratkan aku dengan musibah yang menimpaku pada hari ini, musibah meninggalnya anak tadi. Belum ibu ini selesai berdoa, fakasyafa anhul ghita, tiba-tiba kain yang dibuat menutup wajah anaknya tadi terbuka, maka anaknya tadi berdiri dalam keadaan sehat di hadapan ibunya. Kayak apa pian? Cariakan Pang Habib, doa orang yang bisa menghidupkan orang mati nang mana garang orangnya. Amun kada nabi kada wali kada bisa menghidupkan orang mati pian. Kalau cuma masalah pian ini berhutang, hutang berapa garang hutang? Kredit 700.000 pusang pian. Kredit 700.000 pusing dia. Apa garang masalah pian ini? Anu bipe rasa ini ditinggal pacar nangis pian. Jangan bingung pian. Selama pian masih punya ibu, datang sama ibu pian. Selama pian masih punya ibu, ibu pian itu jaminan pian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang memiliki kedekatan bagi seorang anak di hadapan Allah kecuali ibu-ibu mereka lah yang paling dekat dengannya. Pian hendak nyaman, hendak sugih, minta doa sama ibu pian. Pian selamat dari segala macam masalah, ulun ini nah nyaman, selamat segala macam. Perkaranya siapa? Mama.
Perkaranya siapa? Abah. Pokoknya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, selama ayahku ada, ibuku ada, aku selalu merasa tenang. Tapi ketika ayahku tiada, ketika ibuku tiada, kemudian Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada, maka datanglah seluruh musibah kepadaku. Kenapa? Kadada lagi nang menjaminnya, nang menghalangi datangnya musibah tersebut kepada kita. Pokoknya pian kalau masih ada ibu, pian telepon ibu pian. Kalau ada ibu, pian minta doa sama ibu pian. Tidak ada kemuliaan seorang anak di hadapan orang tuanya kecuali perbuatan menyenangkannya dia terhadap ibu-ibu mereka. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang terkenal nang mengolahkan teh ibunya, Habib Umar bin Hafid. Almarhumah Hajah Masliyah, ibu daripada Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kayak babian gurus kumpul dengan ibunya. Bagaimana orang-orang besar dengan ibunya. Namun sudah ada mamanya, ada tahan. Tidak tahan, penyakitnya datang, cobaannya datang, fitnahnya datang, masalahnya datang. Kenapa? Pengalang daripada musibah itu kini tiada lagi. Siapa pengalangnya? Kuitan tadi. Ketika ada kuitannya disisiakan, yaitu nanti kejadian imbah meninggal hanya terasanya. Makanya mumpung masih ada ibu. Kalau pian punya ibu yang muda-muda, pian mintai. Apa garang pian hendak apa? Hendak sugih. Mati saja hidup dengan doanya seorang ibu. Apalagi cuman dunia kaya yang sesaat ini. Mati saja hidup dia. Nah, ini pian buka itu nama kitabnya Uyunul Hikayah. Pengarangnya Ibnul Jauzi, Nah, ini manfaatnya seorang ibu. Habib Ali dia menjadi ulama yang besar, ulama yang mulia itu berkat ibunya Hababah Syarifah Alawiyah bintil Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ini namun dibaca berataan lawas benar ini. Baca berataan banyak benar. Dan daripada kemuliaan Habib Ali memiliki sifat dermawan dia. Dia dermawan sama orang. Dia kaya, dermawan. Dia dicintai sama dunia. Habib Ali ini dicintai dunia dia. Dunia itu menyasah datang sama Habib Ali. Tapi pian ini Habib nyeritakan ini pian jangan salah paham nanti. Ini Habib Ali ini figur mulia dia. Para ulama-ulama Hadramut tidak berani memanggil Habib Ali dengan nama Habib, memanggilnya dengan nama Imam. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tidak dipanggil dengan nama Habib, dia dipanggil dengan nama Imam. Al-Habib, Al-Imam. Al-Imam. Dia disebutnya Al-Imam dia. Tidak disebut Habib. Imam, panutan ini orang. Punya kedermawanan. Satu saat datang satu orang ulama memiliki hati yang curiga dengan Habib Ali. Artinya Habib Ali ini kenapa mengumpulkan benar lawan duit? Kenapa mengumpulkan benar Habib Ali ini lawan duit? Ketika dilihat oleh Habib Ali akan berubahnya hati orang tersebut, dipanggil sama Habib Ali ke rumah, kita makan. Maka makanlah dia dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka dikatakan oleh Habib Ali, apa yang terbersit di dalam hatimu? Artinya berkisah saja pian. Kenapa garang? Ada masalah kah? Kisah-kisahkan aja. Ada apa-apa kisahkan aja. Maka ceritalah dia akan keadaan hatinya. Ulun ada sangka kurang baik lawan pian. Kenapa? Ulun lihat pian ini pina mengumpulkan benar lawan harta. Maka dijawab sama Habib Ali, aku tidak mengumpulkan harta. Harta yang datang kepadaku. Harta yang datang. Tidak lama kemudian setelah Habib Ali mengucapkan perkataan tersebut, datang orang dari Oman. Membawa kurma yang biasa dimakan oleh raja-raja Oman. Aku hadiahkan kepadamu wahai Habib, ini kurma satu kotak yang dihadiahkan oleh putra Raja Oman kepadamu. Artinya ini ada bipa yang dimakan ini, nang makan ini orang-orangnya aja.
Orang-orangnya aja yang makan kurma seperti ini. Kalau orang cuman kelas menteri saja tidak makan kurma seperti ini. Ini kelas orang-orang yang memang betul-betul punya uang. Ini kuhadiahkan kepadamu. Selesai orang itu berkata, pergi orang tadi, maka dikatakan oleh Habib Ali, bawa kurma ini. Ikam bawa sudah kurmanya. Jangan, Bibek ada nyaman ulun. Ada bawa aja, kurmanya bawa aja. Larang ini Bibek, bawa aja, bawa. Maka dibawalah oleh orang tadi kurma ini, oleh si guru tadi. Sampai di pasar ditawarkannya, saya hendak menjual kurma ini. Dikatakan oleh orang, berapa kau jual? 5.000 girish, 5 juta duit kita. Kurma sekotak 5 juta. Ujar orang di pasar, gila kah Hikam nih? Kenapa gila? Dustai orang aku nih, dustai Habib Ali aku. Amun 5 juta, 20 kotak kutukarin angka ini. Berarti apa? Kemurahan lah, kemurahan benar Hikam berjual. Baiknya berapa? Nang bagusnya sarah Hikam aja berjual. Amun 10 juta bang, amun 10 juta duitku kadada. Maka tidak lama datang satu saudagar. Dia melihat kurma itu dibawa. Dikatakan, siapa pemilik kurma ini? Anak, aku pemilik kurmanya. Kata orang yang datang ke tempat Habib Ali yang hatinya itu ada sangka dengan Habib Ali. Maka dikatakan oleh orang tersebut, berapa hendak kau jual? 10.000 girish, 10 juta satu kotak ku jual kurma ini. Kata orang tadi, ku bayar dengan harga 20.000 girish. Artinya Ikam kemurahan berjual 10.000, aku ada hendak jual membungoli, untuk hari aja 20.000. Nah 20.000 gin aku untung masih. Maka ketika diterima oleh salah seorang daripada marga baraja yang membeli kurma tersebut, marga baraja ini berpikir, kalau ku bawa ke rumah paling hanya istriku, anakku dan diriku yang memakan kurma ini. Lebih baik ku bawa ke tempat Habib Ali Sohibul Maulid, bawa ke tempatnya Habib Ali Al-Habsyi, karena di sana banyak tamu, banyak aulia, banyak ulama yang akan ikut menikmati kurma berianku ini. Tidak lama berangkatlah orang ini untuk menyerahkan kurma tadi, tetapi orang yang menjual kurma tersebut telah berada di rumah Habib Ali. Artinya Habib, alhamdulillah Habib kurma nang pian bari tadi payu 20.000, payu 20.000 girish wahai Habib. Artinya kata Habib Ali, alhamdulillah itu rezekimu. Tidak lama ketika orang tadi hendak pulang, datanglah si baraja tadi masuk, memberikan hadiah tersebut kepada Habib Ali. Maka dikatakan oleh Habib Ali, wahai orang, lihatlah apa yang aku katakan, kini Allah buktikan di hadapanmu. Artinya dasar dunia yang datang. Tapi ini dasar Habib Alinya dermawan bujur. Kadang nangka ini, amun enggak ini dasar becari kesugihan. Memang seperti itu. Pian Habib Ali ini Pak, umurnya 17 tahun, 9 desa yang dia jamin. 9 desa itu dengan hewannya, dengan tumbuhannya, semuanya dijamin sama Habib Ali. Kalau desa Simpang ini banyak benar Pak orangnya. Mangga Habib Ali menggaduh. Bersujud aja barang 10.000 manusianya, belum Simpang kecamatan Sejahtera, belum kaina Barokah, Sari Gadung. Mangga Habib Ali dapatnya itu. Ya satu desanya sekitar 300-400 orang. Di situ ada keledainya, ada kudanya, ada untanya, ada pohon kurmanya. Itu sampai pohon kurmanya diairi sama Habib Ali. Kudanya, keledainya diberi jerami makanan. Penduduknya semua dijamin rotinya. 9 desa dijamin oleh Habib Ali setiap harinya. Memang dia memiliki kedermawanan. Sampai turun kepada anak keturunannya. Sampai hari ini pun anak keturunannya itu memiliki kedermawanan. Hingga akhirnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau meninggal dunia di kota Sewun Hadramut pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah atau bertepatan dengan 1915 Masehi. Jadi sekitar 107 tahun yang lalu atau 108 tahun yang lalu meninggallah Al-Habib Ali, pengarang daripada Maulidil Habsyi. Nah, mudah-mudahan kita yang mendengarkan daripada sedikit riwayat beliau mendapatkan kemuliaan, karamah daripada beliau tersebut. Nah, mungkin ini